Sector and trajectory. Window is closed. See. New point. Negative. You are red. Di awal film, di sebuah kota Osaka, Jepang, terlihat sebuah mobil box ekstrim berwarna pink sedang akan menuju ke suatu tempat. Dalam mobil tersebut terdapat seorang penembak jitu wanita bernama Kat. Kat ditemani oleh seorang pria bernama Ferric. Di sini Kat mendapatkan misi untuk menghabisi dua petinggi gangster Yakuza yang berada di Jepang. Selama 12 tahun bekerja, Kat belum pernah sama sekali gagal dalam melakukan misinya. Sebelum memulai misinya, Ferric memberikan sebuah minuman bersoda lemon kesukaan Kat. Sesampainya di lokasi, Kat pun segera turun dan langsung berhadapan dengan dua orang bawahan Yakuza. Kemudian Kat mengelabui mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Kat yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil, dia pun sudah bersiap menunggu aba-aba dari Ferric untuk melakukan eksekusi. Namun di luar Nurul, kali ini targetnya ternyata sedang bersama putrinya yang bernama Ani. Meski dikenal sebagai penembak jitu terbaik, Kat memiliki sifat yang berkeprimanusiaan karena dia tidak akan membunuh di depan anak-anak. Namun karena Ferric terus-terusan mendesak, Kat dengan terpaksa menembak targetnya. Merasa nyawanya juga terancam, Kijima pun memutuskan pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan keponakannya di tempat itu. Kat yang melihat Ani menangis histeris di depan jasad ayahnya, dia pun sangat menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian di sebuah kota Tokyo, terlihat Kat yang sedang jogging malam. Di sana dia tidak bersengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ Kat berpikir untuk pensiun dari pekerjaan kotornya ini. Kemudian dia membahas keputusannya ini kepada Ferric dengan alasan dia ingin memiliki kehidupan yang normal sama seperti orang-orang di luar sana. Namun Ferric menduga kejadian 10 bulan lalu di Osaka. Alasan utama yang membuat Kat ingin pensiun dari Ferric mengatakan dia tidak tahu kalau saat itu anak-anak di sana. Tetapi Kat yang profesional, dia akan menyelesaikan misinya terakhir sebelum pensiun. Di suatu malam, Kat yang sedang menikmati sebotol wine dan sebuah bar hotel tempat dia menginap. Tiba-tiba seorang pria bernama Stephen menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Dari perkenalan itu, mereka berdua pun melakukan adegan enak-enak di kamar hotel. Saat Stephen sedang di kamar mandi, Kat pun melihat kartu identitas Stephen dan mencoba untuk mengingat alamat tempat tinggalnya. Tidak lama kemudian, Kat mendapatkan pesan untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima tepat pukul 11 malam di Menara Ronji. Kemudian Kat pamit dengan Stephen. Sector and trajectory. Sesampainya di lokasi, Kat pun segera bersiap untuk melakukan penembakan. Saat target utamanya sudah mulai terlihat, Kat tiba-tiba saja mengalami pusing kepala yang sangat dahsyat sehingga tembakan yang dia lepaskan tidak berhasil dan hanya mengenai lengan Kijima. Window is closed. See. New point. Negative. You are red. Setelah itu, Kat memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut karena kondisi sakit di kepalanya semakin parah. Terlihat para anak buah Kijima sedang menelusuri tempat tersebut untuk mencari pelaku penembakan itu. Sementara Kat berhasil melarikan diri menggunakan mobil curiannya. Tetapi di sini dia semakin merasakan pusing yang sangat dahsyat. Ketika dia melaju dengan kencang, Kat kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Setelah itu, film pun flashback, menceritakan kisah Kat, seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil sudah dididik oleh Ferric agar menjadi sosok wanita yang kuat. Kat
Kat yang telah sadar ketika terbangun dia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya memberitahu kalau tubuhnya telah keracunan radiasi yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya polonium. Di situ dokter tersebut memberitahu Kat jika zat polonium menyentuh tubuh atau tertelan, polonium akan dengan cepat merusak kulit dan juga organ dalam tubuh kita. Maka dari itu, dokter menvonis Kat kalau dirinya saat ini hanya memiliki waktu yang tersisa kurang dari 24 jam untuk tetap bertahan hidup. Dari situ Kat menyadari orang yang meracuni dirinya adalah pria yang baru dia kenal di bar hotel, yaitu Stephen. Kat yang masih mengingat alamat tempat tinggal Stephen, dia pun berencana mendatanginya untuk balas dendam. Lalu Kat pun mengancam seorang dokter agar memberinya serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Guns on your fellow. You do the load them the shots. Go. Sesampainya di sana, Kat langsung menodongkan pistolnya kepada Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Setelah diancam, Stephen mengatakan orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kozuo Sato yang merupakan anak buah dari target terakhir Kat, yaitu Kijima. Di sini istri Stephen pun angkat bicara kalau selama ini mereka berdua dikuasai oleh Sato dan jika Stephen berhasil melaksanakan perintah kali ini, mereka berdua akan dibebaskan. Kat yang merasa kalau ini bukan salah Stephen, dia pun memaafkannya. Setelah itu, Kat kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Peric. Dia menanyakan tentang target terakhirnya. Peric pun mengatakan kalau Kijima adalah seorang pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Kemudian Kat kembali bertanya tentang seseorang bernama Kazuo Sato. Di sini Peric hanya memiliki informasi kalau saat ini Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di suatu tempat bernama Black Lizard. Kemudian Kat pun pergi menuju tempat tersebut. Sebelum memulai aksinya, Kat mampir ke minimarket membeli senter dan spons untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Setelah itu, Kat langsung menanyakan ke seseorang bernama Sato mengapa dia ingin meracuninya. Sato pun mengaku kalau dia hanya menjalankan perintah. Kat yang sudah menduga kalau ini semua adalah perintah Kijima, dia pun bertanya keberadaannya saat ini. Karena Sato tidak mau menjawab, Kat pun langsung menembaknya. He's dead. You worry about you. Tidak lama kemudian, para penjaga pun datang. Di situ Kat langsung mengancam salah satu bos mereka. Namun ketika Kat mencoba menembaknya, dia malah kehabisan peluru sehingga terjadi baku hantam. Setelah selesai menghabisi para Yakuza di tempat itu, kini tersisa satu orang Yakuza saja. Dari orang itu, Kat mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya. Dia juga memberitahu lokasi Ani saat ini yang sedang menonton sebuah konser. Kat yang telah tiba di konser tersebut, di sana dia melihat seorang gadis yang pernah dia lihat di Osaka. Ketika menjalankan misinya, seketika Kat pun menduga kalau itu adalah Ani. Tanpa pikir panjang, Kat segera menghabisi pada bodyguard di sana dan membawa Ani keluar. Ketika di luar, Kat segera menyuruh Ani untuk menelepon Kijima, tetapi dia tidak memiliki nomornya. Lalu Ani memberitahu Kat kalau ingin menemui Kijima, dia bisa mendatangi penasihat utamanya yang bernama Renji. Ketika Ani sedang menelepon Renji, Kat langsung merebut handphonenya dan dia mengatakan kalau saat ini Ani sedang dia culik. Di situ Kat pun meminta Renji untuk segera datang ke pasar 1 jam lagi. Kemudian Kat membawa Ani ke toilet dan Kat memutuskan untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Renji, Kat menyekap Ani di dalam toilet tersebut. Trust me.
Sementara di tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinjo untuk membebaskan Annie yang sedang diculik oleh Cat. Tidak lama kemudian mereka berdua pun bertemu. Di sini Cat menanyakan Kejima kepada Shinjo, namun Shinjo malah berusaha untuk menembak Cat, sehingga terjadilah kekacauan di tempat itu. Di sisi lain, Annie berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah berhasil melepaskan diri, dia pun keluar dari toilet dan bertemu dengan Shinjo. Akan tetapi di sini Shinjo malah berniat untuk membunuhnya. Beruntung Cat yang telah tiba di sana segera menembak Shinjo dan rekan-rekannya. Setelah itu, Cat pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui Annie terus mengikutinya, Cat pun menyuruhnya untuk pergi. Namun Annie mengatakan kalau saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengannya. Bahkan keluarganya sendiri berniat untuk membunuhnya dan dia tidak tahu harus pergi ke mana. Hal tersebut membuat Cat jadi mengingat masa lalunya yang seorang yatim piatu dan akhirnya Cat pun membawa Annie pergi bersamanya. Setelah itu, mereka pun mendatangi minimarket. Di situ Annie membelikan pakaian untuk Cat karena kaos yang dia gunakan sudah banyak terkena sirup marjan. You're so... Kemudian Annie pun memberikan informasi tentang keberadaan Renji. Dia mengatakan kalau saat ini Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang mati tertembak di Osaka. Di sini Annie belum mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Cat. Lalu Annie mengajak Cat untuk pergi menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bekerja sama agar Cat bisa menyelinap masuk ke tempat tersebut. Annie pun berhasil bertemu dengan Jojima. Tidak lama kemudian, Cat pun datang dengan menodongkan pistolnya dan menanyakan keberadaan Renji. Namun di saat Cat lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya, lalu baku hantam pun terjadi. Ketika Kojima akan menembak Cat, dengan cepat Annie memukul kepalanya dengan palu sehingga Jojima pun mati di tempat. Annie yang terkena cipratan marjan, dia pun seketika mengingat masa lalunya ketika ayahnya mati. Di situ Cat pun berusaha membuat rasa trauma Annie hilang. Di sini Annie berhasil menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan handphone Jojima. Setelah itu, Cat langsung menanyakan keberadaan Kejima terhadap Renji. Renji pun mengatakan kalau saat ini Kejima berada di suatu klub malam milik keluarga, namun dia tidak mengetahui tempatnya. Setelah itu, mereka berdua menuju tempat Kejima berada. Di sini Cat menelpon Ferric untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Kejima saat ini. Dan Cat meminta Ferric untuk datang menjemput mayat Cat. Karena umurnya tersisa hanya beberapa jam lagi, saat di perjalanan Annie terus berupaya memberi semangat kepada Cat yang fisiknya semakin memburuk. Sesampainya di sana, Cat menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dia alami hari ini. Menurut Cat, masih bisa menjalani kehidupan normal sama seperti anak-anak seusia di luar sana. Setelah mereka berpisah, Cat yang kondisinya semakin memburuk sebelum memulai aksinya, dia pun menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya, Cat berhasil bertemu dengan Kejima. Di sini Kejima mengatakan kalau Cat hanya dijadikan oleh alat seseorang dan kejadian di Osaka itu bukanlah kesalahan Cat. Semua itu karena
adanya perebutan kekuasaan di Yakuza. Terungkap fakta bahawa sebenarnya Renji sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Varric agar rencananya berjalan dengan mulus. Dan Varric memanfaatkan Cat untuk dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di sisi lain, Varric yang telah tiba di tempat tersebut, dia pun bertemu dengan Annie yang masih berada di sana. Di sini Varric memberitahu Annie kalau membunuh ayahnya ketika di Osaka itu adalah Cat. Kemudian Cat pun keluar untuk menemui Annie. Namun ketika Cat berusaha untuk menenangkan Annie yang telah terbakar emosi, Annie malah melepaskan tembakan yang mengenai bahu Cat. Cat yang semakin lemah, di sini dia mengingat semua masa lalunya ketika bersama Varric. Tidak lama kemudian, Kijima pun datang dan memberikan stimulan yang terjatuh di dalam. Sementara itu, Varric ternyata membawa Annie ke tempat Renji. Di situ Varric pun menyalahkan Renji karena telah meracuni Cat tanpa seizin dirinya. Renji pun beralasan semua ini dia lakukan karena setelah kematian ayahnya Annie. Dia dalam penguasaan ketat sehingga dia pun panik dan takut rencananya terbongkar. Di tempat lain, Cat dan Kijima akan mendatangi markas Renji untuk membawa Annie pulang. Di sini Kijima terlihat membawa sebotol limun kesukaan Cat. Namun Cat malu untuk memintanya. Menyadari hal tersebut, Kijima pun memberikannya untuk Cat. Ketika sampai di markas Renji, Kijima ternyata membawa semua anak buahnya untuk mengacak-ngacak tempat tersebut. Di sisi lain, Varric yang mengetahui kedatangan Cat, dia pun menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Setelah itu Renji pun bertemu dengan Kijima. Kijima yang sudah mengetahui pengkhianatan Renji, dia pun mengajaknya untuk mau bertarung menggunakan samurai dengannya. Pada akhirnya, Cat berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Varric. Di situ Varric pun mengatakan kalau Cat adalah bagian dari diperlukan dari sistem yang dibuat akan dikendalikan oleh Varric. Sehingga Cat merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Kemudian mereka pun saling adu cepat tembakan. Tetapi tembakan Cat lebih fatal sehingga membuat Varric mati di tempat. Great shot. Setelah kejadian itu, dalam keadaan sekarat, Cat meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka dan film pun berakhir.